Ya, kita lanjutkan jelang pilkada, kita masih bicara mengenai menata pembangunan di Kota Bogor. Silakan mungkin dari Pak Welly mau menanggapi dari masalah transportasi nih di Kota Bogor yang sangat menarik untuk kita bahas gitu. Silakan. Ya, kalau mengenai masalah transportasi ini memang sesuatu yang kompleks ya. Tapi yang jelas saya tadi mendengarkan langsung daripada Pak Yayat ini karena memang bidangnya, ahlinya, pengamatnya. Ya, saya setuju juga bahwa secara apa yang sudah diterapkan ini harus betul-betul diimplementasikan, diterapkan, dilaksanakan secara progres gitu ya. Karena semua yang diucapkan ini kan sudah berdasarkan kepada data yang akurat gitu. Tinggal kembali bagaimana kepada si calon pemimpin daerah yang baru ini, yang ketika melihat data tersebut betul-betul ada informasi, apalagi tadi kita mendengar akan adanya kucuran dari pusat, itu harus betul-betul dikejar, gitu, agar apa yang sudah direncanakan ini tidak dapat dipungkiri juga, karena biaya pun berperan aktif kan di situ, menjadi dasar yang paling utama untuk mewujudkan daripada perencanaan-perencanaan yang sudah tadi sudah disiapkan. Ya, karena sudah ada tadi perencanaan, data sudah ada, tadi gizi juga sebenarnya sudah ada, tapi belum di tangan, begitu. Ya, artinya gizi pun harus dicari dari dalam, karena ada program CSR yang bisa kita dorong, ya kan? Jadi maksud saya, kalau mengharapkan dari pusat terus tentu tidak mungkin lah kan, karena pusat makin besar tanggung jawabnya. Maka kita menginisiasi bagaimana ada komponen pembiayaan dari peran serta korporasi misalnya kan, melalui CSR yang ada, atau gerakan-gerakan keswadayaan. Jadi sebetulnya kalau di Bogor itu bisa muncul kampung wisata kuliner, artinya apa? Ada potensi kekuatan besar di situ, supaya misalnya contoh ya, Bogor ini yang paling berat dari indeks pembangunan manusianya itu adalah selain kesehatan pendidikan adalah daya beli. Rata-rata orang di pendapatan daya beli di Kota Bogor tuh setahun itu 11 juta. Dibagi 12 bulan rata-rata itu 900 ribu. 900 ribu dibagi 30 hari rata-rata cuma 30 ribu per hari. Daya beli yang kecil ini paling hanya bisa beli nasi warteg, bakso. Jadi restoran pun itu sebetulnya buat orang dari Jakarta ya kan. Nah sekarang bagaimana mendorong daya beli? Jadi saya ingin meminta para wali kota, satu, program pengentasan kemiskinan. Dari anggaran itu harusnya dikeroyok bareng-bareng. Contoh sederhana aja. Bagaimana keluarga miskin tidak mampu di Kota Bogor itu bisa disubsidi dari anggaran pendidikan. Berapa biaya pendidikan untuk kelompok miskin? Subsidi dalam konteks bantuan-bantuan program. Kedua, dari bidang kesehatan. Berapa biaya kesehatan bagi kelompok miskin itu? Subsidi. Jadi dengan demikian, pengeluaran kelompok yang tidak mampu ini makin berkurang. Jadi dia bisa belanja ya? Bisa belanja. Cuman bagaimana persoalan koordinasi? Maka saya bilang, kebanyakan di kita tuh, koordinasi jadinya terkoordinasi. Banyak harus dimakan doang. Gitu. Belum lagi pengawasan untuk ini ya? Kan konsep-konsep itu sudah ada. Apakah ini soal kepemimpinan? Kalau kita bicara ASN kan ASN kita ini ahli, ya. Tapi mungkin apakah ogah-ogahan, tidak punya spirit pelayanan. Ini kan tinggal kepemimpinan kita dong. Jadi gini, persoalan Kota Bogor itu sebetulnya kita bisa meniru kota-kota yang berhasil, model Surabaya, Smart City. Zaman now ini artinya ya IoT, Internet of Things. Jadi sebetulnya kota itu udah pindah ke satu. Jadi bagaimana Bogor ini mampu membangun satu sistem jaringan layanan? Saya seperti katakan tadi, kalau dengan sistem internet atau melalui HP, orang mau ngecek daftar ke kesehatan untuk lapor ke dokter, nggak perlu berangkat dulu, cek dulu. Bisa melalui sistem itu kan belum. Nah, makanya wali kota kita ini harus membangun ke sana ini. Gizinya kita cari nih. Gitu. Kalau sistem itu sih bisa dibangun, Pak. Sistemnya itu bisa dibangun. Itu kalau sistemnya. Apa yang menjadi kendala, Pak Sugeng? Ya saya bilang tadi, ya. Kita tidak siap kemudian menampung dana yang ada dengan kemudian perencanaan lebih dulu, Kemudian eksekusinya mungkin saya lihat, Eksekusinya apa ya? Ya mungkin tergantung dari bapak-bapak lah. Bapak-bapak ini. Kalau soal eksekusi saya sih ahli eksekusi, Pak. Tidak ada ragunya saya kalau melakukan eksekusi, apalagi sudah kita mendapatkan guidance ataupun nasihat dari ahli, kemudian kita punya dana, kemudian segala perencanaan konsep sudah dibuat, tinggal eksekusi dong. Nah eksekusi ini kan membutuhkan para pelaksana, ya kan? Para pelaksananya, yang ahli, yang mau kerja, ya tinggal kita minta. Termasuk harus transparan juga kalau tadi concernnya adalah bagaimana tadi bicara mengenai korupsi dan segala macam, jangan sampai terjadi. Kalau itu sih mudah. Kalau saya konsep korupsi mudah ya. Apa Pak? Pertama begini loh.
kita membentuk kulturnya dulu ya. Tapi kultur kita kan tidak bisa dengan kesukarelaan. Baik, ya? Tidak semudah memberikan mudah, oleh karena itu kultur kesukarelaan tidak ada dalam korupsi di dalam budaya kita. Harus ada namanya punish and reward, ya. Kalau kita ada satu, katakanlah ketangkap nih hari ini, ini satu level di atasnya harus diberi sanksi. Dia terlibat atau tidak terlibat diberi sanksi. Artinya dia tidak melakukan pengawasan. Apalagi kalau tindakan yang tertangkap ini adalah tindakan menahun. Ini kasih sanksi potong. Ya, itu membentuk kultur punishment. Kalau dia kemudian melakukan tindakan yang melayani dengan baik, kita kasih reward. Kasih rewardnya tentu dengan gizi. Ya, kita serahkanlah kepada Bapeda bagaimana memberikan insentif pada ASN yang berprestasi, ya kita berikan. Ini aja. Baik. Nah, di sini membutuhkan namanya satu pengawasan dari pimpinan. Saya wakil kan, makanya saya mau mengambil posisi ini. Pengawasan di internal, memastikan bahwa segala pelayanan, segala prosedur, segala yang telah ditetapkan dieksekusi. Harus sesuai dengan SOP-nya begitu ya? Ketaatan, kedisiplinan melaksanakan rencana adalah bagian 50% daripada keberhasilan. Kalau dari Pak Welly sendiri bagaimana untuk masalah korupsi ini? Ya, kalau berbicara mengenai masalah tindak pidana korupsi ini kan kita tahu bahwa yang rentan terjadi itu biasanya di sistem keuangan ya, itu dan pengadaan barang dan jasa. Oleh sebab itu penyelenggara pemerintah harus betul-betul membuat satu sistem keuangan penyelenggara barang dan jasa itu secara transparan dan akuntabel, begitu. Nah, bukan hanya kepada persoalan itu juga, tentunya membangun regulasi pelayanan yang mudah dan efektif atau cepat itu pun juga penting. Karena ini menjadi sebuah persoalan ya, ketika pelayanan dalam perizinan itu berbelit-belit, itu membuka satu celah terindikasinya tindak pidana korupsi. Pungli dan segala macamnya gitu ya. Mengenai Bogor Smart City-nya sendiri, terpikirkah gitu untuk bicara mengenai tadi? Artinya Bogor ini lebih kepada hal-hal yang tadi elektronik, begitu yang transparan, e-budgeting dan segala macamnya, termasuk pelaporan misalnya ada kejadian-kejadian di sekitar Bogor. Ya, kalau untuk Bogor yang Smart City ini tentunya lebih kecenderungan kepada penggunaan digital ya, gitu ya. Artinya pengembangan teknologi yang terbaru begitu. Yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Yayat juga adanya fasilitas baik itu internet ya yang mudah diakses gitu. Tapi begini ya, kalau saya lihatin ya, kalau Smart City di Bogor ya sangat perlu, betul ya. Baik. Tapi untuk menjangkau ke sana saja ada yang sangat mendasar loh. PAD kita kan dari pajak. Pajak wisata itu harusnya dikontrol dengan teknologi itu. Sudah. Nanti kita diskusi lebih lanjut. Kita kembali saat lagi tetap bersama kami.